wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita bersama sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Tasmiatul Husna SPD. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW berupa ungkapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sungai Bremas beserta Bapak dan Ibu Wakil. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang berkesempatan hadir di ruangan ini pada hari ini. Selanjutnya mungkin untuk lebih menghemat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada rekan kita Ibu Tasmiatul Husna. Mohon maaf, untuk acara selanjutnya kita mohonkan dua patah kata dari Ibu Mewalis selaku wakil kepala kita di sini. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka mengikuti suatu kegiatan, yaitu kegiatan penampilan dari rekan kita Tasmiatul Husna sebagai calon guru penggerak yang kali ini akan memaparkan salah satu tugas beliau untuk membuat aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dalam pemaparannya nanti bisa sebagai menambah wawasan kita, pengalaman kita, apalagi nanti kepada calon guru penggerak untuk periode berikutnya. Kemudian selawat beserta salam untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW berupa ungkapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sungai Bremas, Bapak Ilwan Doni sebagai wakil kepala bidang kesiswaan yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita ini. Kemudian Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang telah dapat hadir pada kesempatan hari ini, itu kami sebagai nama kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan bagi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menemani atau untuk ikut berdiskusi bersama rekan kita Ibu Tasmiatul Husna sebagai tugasnya di dalam membuat aksi nyata. Juga terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Untuk itu, ini sudah lebih dari sepatah dua kata. Langsung saja kita masuk kepada acara pokok, karena pada hari ini adalah hari Jumat. Bapak-bapak kita akan berangkat untuk menunaikan sholat Jumat, dan ibu-ibu sebagian akan mempersiapkan untuk keberangkatan bapak-bapaknya. Jadi kita langsung saja memberikan kesempatan nanti mendengarkan pemaparan dari
Ibu Tasmiyatul Husna. Demikian saja, banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mewalis yang telah memberikan beberapa kata-kata kepada kita semua. Selanjutnya langsung saja kita kepada acara inti, yakni penyampaian atau diseminasi budaya positif oleh rekan kita Ibu Tasmiyatul Husna SPD. Kepada Ibu Tasmiyatul Husna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi menggunakan sambal goreng. Tidak lupa dipakai santan daun kasih. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya juga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan Majelis Guru SMP Negeri 1 Sumber untuk membersamai acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Salawat berantakan salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumber, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik dan non-pendidikan yang berhadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berbesar hati meluangkan waktunya untuk membersamai acara ini. Mudah-mudahan sampai selesai dengan baik Bapak Ibu. Sebelum masuk ke materi, tujuan dari kegiatan ini adalah salah satunya untuk melengkapi tugas calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pembuatan aksi nyata mengenai budaya positif. Kemudian yang kedua untuk saling berbagi antara CGP dengan Bapak Ibu yang ada di sekolahnya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu ada di sini instruksi. Sebelumnya Bapak Ibu boleh dimohonkan untuk berdiri berhadap-hadapan dengan teman yang ada di samping. Ya, berdua berpasangan berarti Bapak Ibu. Tapi kalau dapat dengan ibu-ibu, kemudian cari teman. Di sana. Dibantu Ibu Bella, pokoknya selama 3 menit. Kaya ini dia peneliti. Dalam baju kuning tahu. Ada sini Pak. Itu baik Bapak Ibu, silakan dilihat teman yang ada di hadapannya. Kemudian berikan senyuman terbaik Bapak Ibu hari ini sampai nampak giginya Bapak Ibu. Dengan selama 30 detik. Selama 30 detik. 1, 2, 3. Saya yakin Bapak Ibu yang awalnya Bapak Ibu mungkin terpaksa memberikan senyuman,
Akhirnya nanti setelah 30 detik akan keluar atau muncul senyuman yang paling tulus dari bapak ibu. Makanya bapak ibu kan dari ketawa yang dipandang adalah matanya saja, jangan bibirnya. Sudah berapa detik ibu Saya Dada? aja saya mana? 3 detik lagi. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua bapak ibu. Silakan duduk kembali. Sampai yang lain. Semoga dengan diawali dengan senyuman, nanti juga berakhir dengan senyuman ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada video Bapak Ibu yang akan bersama kita simak. Suatu hari seorang pria sedang melewati gang gajah dan tiba-tiba dia berhenti. Pria itu melihat bahwa Cuba mula bola kat tu orang itu. Ini terlalu. Ini bisa sekali sendiri kulit. Bika, awan masuk tak ada. Tapi tak ada bika. suatu hari seorang pria sedang melewati gang gajah dan tiba-tiba dia berhenti. Pria itu melihat bahwa gajah tidak disimpan di kandang atau ditahan dengan menggunakan rantai yang menahan mereka. Hai. Dah pulang. Pria itu melihat tidak disimpan di kandang atau ditahan dengan menggunakan rantai yang menahan mereka untuk melarikan diri dari kemah hanyalah seutas tali kecil diikatkan ke salah satu kaki. Jelas bahwa gajah dapat melepaskan diri dari ikanannya, tetapi karena suatu alasan mereka tidak melakukannya. Sementara pikirannya masih merenung, dia melihat seorang pelatih di dekatnya. Dia melangkah ke arah pelatih dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya, mengapa hewan yang luar biasa ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk pergi, padahal mereka bisa dengan mudah melakukan itu?" Pelatih tersenyum dan menjawab, "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka yakin tali itu masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Ini benar-benar membuat pria itu takjub. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi hanya karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Apakah Anda memiliki pola pikir gajah? Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada keyakinan yang salah, bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu. Dan itu juga hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Saya pikir kita masing-masing dapat berhubungan dengan cerita ini. Perasaan gagal dalam satu atau lain hal selama bertahun-tahun. Seiring waktu kita mungkin mulai percaya bahwa kita tidak cukup mampu melakukan hal tertentu. Tidak peduli berapa banyak dunia mencoba menahan Anda, selalu lanjutkan dengan keyakinan bahwa
apakah Anda bisa dan Anda akan melakukannya. Anda dapat mencapai apapun yang Anda impikan dalam hidup Anda. Percaya bahwa Anda bisa menjadi sukses dalam langkah terpenting untuk benar-benar mencapainya. Ketakutan, hambatan, dan tantangan palsu seharusnya tidak menghentikan Anda untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang pantas Anda dapatkan. Jadi, tunggu apa lagi? Maukah Anda keluar dari pola pikir gajah? Berhentilah menyalahkan orang lain atau situasi, dan sadarilah potensi Anda yang tidak terbatas. Hancurkan sistem kepercayaan salah dan mulailah bekerja menuju impian dan tujuan Anda. Anda mungkin gagal 1000 kali, tetapi saya pribadi percaya bahwa penyesalan adalah perasaan yang jauh lebih kuat daripada kegagalan. Jadi, bebaskan tali Anda dan coba apapun hasilnya. Langkah pertama menuju sukses adalah keputusan sederhana untuk mencoba. Baik Bapak Ibu, setelah menyaksikan video ini, boleh 1 atau 2 orang menggambarkan perasaannya, apa yang dirasakan setelah menonton atau mengamati video sebentar ini. Boleh Bapak Ibu? 1 atau 2 orang. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah menonton video? Ibu Maulida, boleh Ibu Maulida berikan tanggapannya setelah menonton video, apa yang Ibu Maulida rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perasaan saya atau yang saya pikirkan dari setelah menonton video tadi tentang bagaimana gajah yang dari kecil sudah terikat kakinya sampai dewasa, mereka tidak bisa keluar, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bertahan dengan ikatan tali gajah itu. Padahal badan mereka sudah besar. Jadi dari video kita tahu bahwasanya setiap kita, kalau kita tidak memikirkan mengembangkan potensi yang kita miliki, hanya terpaku pada hambatan sejak kecil, akan membuat kita terus tidak maju. Dan ketika kita berpikir lebih jauh dan mengembangkan potensi kita sebenarnya bisa menjadi apapun yang terbaik ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maulida, bagus sekali tanggapannya Ibu. Benar yang disampaikan Ibu Maulida, gajah yang dari kecil kakinya sudah diikat sampai dewasa, bahkan tali yang digunakan ketika dia kecil sama. Ketika kecil talinya kecil, ketika dewasa talinya masih kecil. Yang harusnya gajah yang memiliki ukuran tubuh yang besar, memiliki tenaga yang kuat, bisa saja kapanpun untuk melarikan diri. Namun, gajah tidak melakukannya. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Ibu Maulida, gajah sudah terbiasa dengan kondisinya yang demikian. Jadi, tidak mengalami perkembangan, tidak mau untuk menuntut kemajuan, sehingga berada di situ-situ saja. Kenapa? Mungkin ada ketakutan untuk menggapai perubahan. Begitu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Maulida, bagus sekali. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak-Bapak yang ingin menyampaikan tanggapannya setelah menonton video. Bapak Dewan Joni. Ada Bapak-Bapak yang di belakang? Oke, baik Pak. Dipersilahkan. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kita ambil pelajaran dari gajah tadi,
juga dikabulkan oleh Ibu Abi. Yang mana di sini ini simpel saja menjawabnya, sama dengan kita yang biasanya kita dulu kurikulum 13 sekarang Merdeka, kemudian ada bikin yang namanya media, kemudian ada yang tidak mau, berarti dia tidak mau untuk berkembang. Begitu juga dengan gajah tadi, dia sebenarnya bisa melepaskan, tetapi dia yakin dia tidak bisa. Sudah diyakinkan dalam diri kita tidak bisa, maka insya Allah kita tidak akan bisa. Tapi yakinilah bahwasanya kita bisa. Itu saja. Terima kasih Pak Iwan Jody. Bagus sekali benar seperti yang disampaikan Bapak Iwan Jody. Kita ibaratkan sebagai kita seorang pendidik yang mengalami perubahan kurikulum, yang dituntut untuk lebih kreatif dalam membawakan materi pembelajaran kita di kelas. Sebenarnya kita bisa, ya Pak. Tapi dalam mindset kita menanamkan bahwa kita tidak bisa. Ditambah lagi dorongan rasa malas. Akhirnya kita seperti zaman-zaman dahulu juga. Padahal zaman sekarang sudah mengalami kemajuan atau perkembangan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita juga akan bermain peran di sini Bapak Ibu. Ada 2 peran yang akan dimainkan, peran A dan peran B. Peran A, Bapak Ibu nanti akan mengepalkan tangannya, salah satu tangannya, mengepalkan tangannya. Yang di dalam tangannya, boleh tangan kiri atau tangan kanan, ada benda yang berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu berusaha menjaga benda itu dari siapapun. Kemudian peran yang B, Bapak Ibu berperan sebagai perebut benda yang ada di peran A dengan cara bagaimanapun. Boleh dengan cara membujuk, dengan cara menghadik, dengan cara menyogok, misalnya dengan memberikan imbalan uang, atau dengan cara menggodanya, dengan menggelitiknya misalnya, sehingga Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan yang berperan di posisi A. Nanti perannya bergantian. Bapak Ibu juga akan berperan kalau A tadi awalnya, selanjutnya Bapak Ibu berperan di B. Kita lakukan selama 30 detik. Kembali Ibu Bella, minta tolong setelkan stopwatchnya. Boleh Bapak Ibu, berarti berpasangan A dan B. Ya, A dan B. Sepakati dulu Bapak Ibu berperan sebagai apa? A atau B? A atau B? Kalau A, kepalkan tangannya, salah satu boleh kiri dan kanan. Kalau bisa pasangannya yang sejenis. Ya, nanti Pak Dedi berinisiatif pula untuk mengelitik Ibu Dian. Oh, baik, sudah Bapak Ibu sudah disepakati perannya, peran A dan B. Silakan dimulai yang B untuk berusaha membuka kepalan tangan yang berperan di A. Ya, boleh dengan menggelitik, boleh dengan menghadik, dengan paksaan, terserah Bapak Ibu. Silakan. Dimulai dari sekarang. Sudah berapa detik Ibu Bella? 25 detik, 5 detik lagi. Tadi bergantian Bapak Ibu, silakan gantian. Ya, dimulai dari sekarang. Ada yang tidak bukan digelitik Bapak Ibu. Berapa detik Ibu Bella?
Oke, sudah habis Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya. Pertanyaannya Bapak Ibu, nomor 1. Ketika Bapak Ibu berperan baik di A dan di B, apakah ada dari Bapak Ibu yang membuka kepala tangannya? Tidak. Ibu Windy tadi berhasil membuka kepala tangan Ibu Erni. Ya. Oh, Ibu Erni bersedia membuka kepala tangannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di antara Bapak Ibu pasti ada yang bertahan untuk menutup kepala tangannya, ya? Kebanyakan demikian ya Bapak Ibu. Ya. Boleh Bapak Ibu yang membuka kepala tangannya dan yang menutup kepala tangannya untuk memberikan alasannya kepada Ibu Erni. Dipersilakan. Kenapa Ibu bersedia membuka kepala tangan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada permainan bahwa kita menyimpan barang yang berharga di tangan kita dan teman kita berusaha untuk membukanya. Tapi ternyata di sini karena sudah diusahakan oleh Windy untuk membukanya, saya lihat Windy sudah kesusahan, saya bukanya dengan ikhlas. Terima kasih Bu Erni tanggapannya. Karena kasihan dengan Ibu Windy yang sudah berupaya untuk membuka tangan Ibu Erni, jadi Ibu Erni bersedia dengan ikhlas memberikan yang digenggam oleh Ibu kepada Ibu Windy. Bapak Ibu yang tetap menutup tangannya, siapa yang bersedia memberikan alasannya? Ibu juga dibuka. Ya, Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi di permainan itu saya tidak membuka genggaman tangan saya karena di tangan saya adalah sesuatu yang berharga bagi saya, sehingga saya tidak ingin membukanya. Dan teman saya yang berusaha membukanya, dia pun tidak bisa membukanya dengan cara apapun, dengan bagaimanapun dia tidak bisa membukanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Imel, bagus sekali tanggapannya. Ibu Imel berusaha untuk mempertahankan yang ada di genggamannya. Walaupun dengan usaha Ibu Rahmi yang luar biasa, tetap Ibu Imel mempertahankan yang ada di genggamannya. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk kita membuka atau menutup genggaman tangan kita? Diri kita sendiri. Jika kita ingin membuka, kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin membuka genggaman tangan kita, kita juga lah yang akan mengontrolnya. Nanti Bapak Ibu, setelah kita belajar, kita bisa ambil pelajaran dari sini. Kalau kita diskusi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Artinya kita belajar nanti teori kontrol atau choice theory. Teori kontrol menurut William Glasser ada 4 ilusi dalam dunia pendidikan. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita terbiasa menginginkan murid seperti yang kita inginkan. Kita terbiasa mengontrol murid. Itu bisa terjadi karena murid pun bersedia dirinya dikontrol oleh gurunya.
yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering kita lakukan terhadap murid kita, Bapak Ibu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita lakukan tadi, ada pemaksaan, tapi walaupun dipaksa, sebagian dari kita tetap mempertahankan yang kita kehendaki. Bagaimana seseorang bisa berubah, Bapak Ibu, dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Yang pertama, kita menyadari realitas atau kebutuhan kita sama, itu untuk stimulus kontrol. Yang seharusnya realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita. Dan harusnya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya saya atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Yang pertama, jelas gambarnya sampai ke belakang, Bapak Ibu yang di belakang. Jelas? Ada gambar. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Boleh tanggapannya, Bapak Ibu yang bersedia? Boleh yang setuju dan boleh yang tidak setuju. Ada yang Bapak Ibu yang bisa, yang ingin memberikan tanggapan? Ibu Dan? Kepada Ibu Dan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tersebut kita perhatikan hukuman yang diberikan kepada anak dengan memegang telinga dengan mengangkatnya ke sebelah. Kalau menurut disiplin positif, sebetulnya hukuman seperti ini tidaklah bagus untuk diberikan kepada anak, karena sama sekarang kita sudah beralih kepada kurikulum berbeda. Sebaiknya anak diajak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah dilakukannya di kelas. Tapi kadangkala secara spontan kita terbawa emosi. Tapi namun demikian, karena tuntutan kurikulum kita harus menerapkan, tidak memberikan sanksi berupa hukuman seperti ini. Kita cari solusi dan permasalahannya sehingga anak memahami apa yang sudah dilakukannya. Benar yang disampaikan Bapak Saleh, kalau di awal kita buat kesepakatan pemberian hadiah hanya dihitung misalnya 1 atau sampai 2 kali saja, mungkin tidak masalah. Tapi kalau terus-terusan setiap kita menugaskan murid diiming-imingi dengan pemberian hadiah atau imbalan, suatu hari ketika kita tidak bisa memberikan hadiah, murid kita pasti tidak akan mengerjakan seperti yang kita minta. Dan begitu Bapak Ibu.
pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap kasus yang dihadapi oleh murid kita? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Atau kita pendam saja, jawab saja dalam hati, nanti berjalannya diskusi kita akan menemukan jawabannya Bapak Ibu. Yang terakhir, apakah guru akan selalu berperan sebagai teman bagi muridnya? Kita simpan jawabannya Bapak. Nah, ini kesepakatan forum diseminasi yang harusnya kesepakatan ini kita sepakati bersama Bapak Ibu, dibuat saat kita bertemu, tidak sudah jadi seperti ini. Namun dari beberapa kesepakatan, adakah yang perlu kita ubah Bapak Ibu sebelum masuk ke materi, atau kita kurangi? Yang pertama, menghargai siapapun. Jika ada yang berbicara, kita bisa menjadi pendengar yang baik, sudah kita lakukan Bapak Ibu. Yang kedua, berpartisipasi aktif juga sudah dilakukan. Yang ketiga, mengikuti diskusi dengan sepenuh hati, ya, dan dengan perasaan yang bahagia. Tadi juga diawali dengan senyuman yang tulus. Sebagai guru yang baik, Bapak Ibu harus bisa menciptakan budaya positif di sekolahnya. Penerapan budaya positif bisa kita lakukan dengan mengenali konsep-konsep inti dalam penerapannya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah disiplin positif, kemudian memahami teori motivasi manusia, kemudian memahami pembuatan keyakinan kelas, memahami 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian memahami 5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang terakhir memahami penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita temui. Ini konsep-konsepnya tadi. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada di pikiran kita apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin. Yang ada di pikiran kita ketaatan. Kan begitu Bapak Ibu? Kepatuhan terhadap suatu aturan. Kalau disiplin positif, bagaimana Bapak Ibu? Apa bedanya antara disiplin biasa dengan disiplin positif? Ini juga sudah pernah disampaikan oleh materi sebelumnya, perbedaan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Yang pertama dilihat dari motivasinya Bapak Ibu. Kalau disiplin biasa, motivasinya berasal dari luar atau motivasi eksternal. Apa contohnya Bapak Ibu? Melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan misalnya, atau hanya karena menghindari ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman. Itu adalah motivasi dari luar atau eksternal. Berbeda dengan disiplin positif yang motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Walaupun tidak ada imbalan, walaupun tidak ada hukuman, kita tetap melaksanakannya karena motivasi berasal dari dalam diri. Yang kedua, adanya hukuman dan penghargaan kalau disiplin biasa. Yang kedua, disiplin positif adalah adanya konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, fokus pada perilaku. Kalau disiplin positif, fokus pada akar pembentuk perilaku atau karakter. Yang keempat, peraturan yang dibuat oleh yang berkuasa. Kalau disiplin biasa, peraturan itu dibuat oleh yang memiliki kuasa. Kalau disiplin positif, peraturan itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Kita semua. Disepakati oleh kita semua atau disepakati secara bersama. Yang kelima, disiplin biasa ketaatannya dalam jangka pendek. Kalau disiplin positif, kesadaran dalam jangka panjang. Yang keenam, disiplin biasa, guru berperan sebagai polisi atau hakim, berhak untuk menghakimi.
Sedangkan disiplin positif, guru berperan sebagai detektif, mencari tahu sampai akar-akarnya nanti Bapak Ibu kalau kita menemui suatu permasalahan. Yang terakhir, pelaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Kalau disiplin positif, pelaku tidak disiplin positif berkesempatan untuk mendapatkan pelajaran kaki. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran yang berasal dari motivasi internal. Kemudian, disiplin positif juga mengarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yang ujungnya nanti bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya nilai-nilai nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang sudah akhir sekali kita Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia dalam menjalankan disiplin atau dalam menaati suatu aturan. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Dan kita harapkan Bapak Ibu, kita bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga di dalam diri murid-murid kita. Karena motivasi ini yang menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Yang ketiga, keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya di awal tahun ajaran kemarin. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dibuat tentunya bersama-sama dengan murid kita Bapak Ibu. Kalau ini keyakinan kelas, berarti kita buat bersama-sama dengan murid. Kalau keyakinan sekolah, berarti dengan semua warga sekolah kita. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau pengalaman pribadi Bapak Ibu, pembuatan keyakinan kelas di kelas 82 kemarin, sebelum adanya praktek pembuatan keyakinan kelas di Lokakarya 2 kemarin Bapak Ibu, saya sudah salah kaprah. Saya kira saya yang menentukan aturan-aturan kelas, namun ternyata aturan-aturan kelas itu berasal dari murid-murid kita Bapak Ibu. Murid-murid yang menyatakan atau memberikan pendapat kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Kemudian peraturan-peraturan yang disampaikan oleh murid kita ubah Bapak Ibu. Kalau kalimatnya kalimat negatif, kita ganti atau kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh terlambat. Kadang-kadang murid kita menyampaikan hal yang demikian Bapak Ibu. Kita bisa ganti dengan apa Bapak Ibu kalau kalimat positifnya?
datang tepat waktu. Ya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, kehadiran dan keterlambatan, kemudian mengenai kebersihan dan kerapian, mengenai peralatan sekolah, mengenai seragam sekolah, teknologi dan gadget, disiplin dalam pembelajaran, berpartisipasi dan kerjasama, kemudian tugas dan PR. Ice breaking katanya di sini Bapak Ibu. Saya bingung mau ice breaking apa Bapak Ibu. Ada mungkin referensi atau seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, bapak ini sudah keluar ya. Ibu tinggal lagi. Ibu-ibu melanjutkan. Kita sepakati dulu Bapak Ibu-ibu. Kita akan melanjutkan kelompok kata buah-buahan atau hewan Bapak Ibu. Kata hewan Ibu-ibu. Buah-buahan. Aturannya, misalnya dimulai dari saya. Ketika saya sudah menyebutkan satu nama buah, Bapak Ibu melanjutkan nama buah berdasarkan huruf terakhir nama buah yang saya sebutkan. Ya. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Nah, di akhir Bapak Ibu menyebutkan satu nama buah, sebutkan nama ibu-ibu yang lain. Siapa ibunya yang ingin Ibu lemparkan nama buah berikutnya? Ibu sebut saja, tidak usah tolong-tolong ke belakang yang penting orangnya ada di dalam ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Dimulai dari siapa Bapak Ibu? Dari saya? Dari saya? Oke. Nama buah tadi nama Bapak Ibu. Saya sebut nama semangka. Ibu Windy. Oke Ibu Bella. Lanjut Ibu. Apa tadi Ibu Bella? Oh iya. Lanjut Ibu. Oke Ibu Yulina. Oke lanjut Ibu. Siapa? Ibu siapa Ibu? Ibu Windy. Ayo Ibu Windy melamun. Lanjut Ibu Windy, siapa lagi? Lempar saja. Tidak usah berurutan Ibu. Lempar saja. Ibu Tuti. Iya. Ayo. Ibu Tuti. Ayo. Lama betul rasanya. Oke Ibu Tuti. Ayo. Ada? Apa itu? Kita sepakati bahasa Indonesia. Ada nama buah yang diawali dengan huruf G. Ibu-ibu? Oke, stop sampai Ibu Tuti. Sekarang Ibu Tuti yang memulainya. Silakan Ibu Tuti sebutkan nama buah yang belum disebutkan oleh teman-teman, kemudian lempar kepada Ibu siapa lagi? Apel. Lanjut. Lanjut Ibu Dian. Lemon. Lanjut lagi. Tiga. Ayo, Ibu Tika. Lanjut. Nangka. Lanjut. Nama gurunya Kak Sri. Oke, Ibu Sri. Anggur. Lanjut lagi Ibu Sri. Lempar lagi. Nopa. Rambutan. Lanjut lagi. Lempar saja. Ibu-ibu yang di depan. Ibu. Ya, Nenes belum? Lanjut Bu. Lanjut Ibu tadi. Salah sudah tadi yang lain. Sudah tadi saya. Ini kaya. Strawberry lanjut lempar lagi. Strawberry Purami. Iya, Ibu Rahmi. Ini. Rahmi mana Ibu tadi? Rahmiati. Ibu Rahmiati. Ikan. Iya Pak Ibu.
Lama betul. Lama betul rasanya. Iya Pak Ibu? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan Ibu-Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu. Ketika seseorang atau murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu? Yang pertama, ini ada gambar ikan yang sedang dibakar. Apa artinya kira-kira Ibu-ibu? Makanan. Artinya kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Makanan, pakaian, dan rumah. Tujuannya nanti untuk mendapatkan rasa aman, keselamatan, apa lagi Bapak Ibu? Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, ada juga untuk kesehatan, kemudian untuk bereproduksi atau mendapatkan keturunan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Ini juga kebutuhan atau kodrat kita Bapak Ibu. Kita memiliki kebutuhan untuk dapat menerima dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang terdekat kita. Sama dengan murid kita Bapak Ibu. Mereka juga berhak menerima kasih sayang dari gurunya, menerima kasih sayang dari teman-temannya. Nah, kalau ada murid kita yang melanggar keyakinan kelasnya atau melanggar peraturan sekolah, mungkin bisa jadi karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Bisa jadi di rumah ataupun di sekolah. Yang ketiga adalah ada genggaman tangan. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Apa itu Ibu? Kepala tangannya diacungkan ke atas. Kira-kira itu kebutuhan akan kekuasaan atau menyatakan diri bahwa mereka bisa, atau untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita bisa Bapak Ibu. Itu juga kebutuhan dasar kita. Yang keempat, ada anak burung yang dibebaskan atau dilepaskan. Kita juga memiliki kebutuhan untuk kebebasan dalam berpendapat, apalagi Bu, berekspresi, kreativitas, Bapak Ibu, kebebasan dalam kemandirian dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Kesenangan ternyata juga merupakan kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Kita bayangkan saja kalau setiap hari dalam 1 minggu, setiap hari dalam 1 bulan, setiap hari dalam 1 tahun kita hanya untuk bekerja saja, tidak ada kesenangan yang kita dapatkan, tidak ada hiburan dalam diri kita. Kira-kira bagaimana Ibu? Stres. Ya. Ternyata kesenangan ini kebutuhan. Kita butuh juga healing, butuh hiburan ya Bapak Ibu. Ini penjelasannya. Ini juga. Yang kelima, posisi kontrol guru. Bapak Ibu mungkin sudah mahir, sudah hafal 5 posisi kontrol guru. Apalagi kalau ibu-ibu sudah mengerjakan aksi nyata yang ada di PNN. Kita mulai dari posisi yang pertama, sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, memang saya diberi label oleh murid salah satu guru yang senang memberi hukuman. Ini sering saya lakukan Bapak Ibu. Dengan memberikan hukuman, dulunya saya berpikir anak akan jerah, anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Bahkan kadang hukuman yang saya berikan tidak Bapak Ibu, tidak manusiawi. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya juga masih sering di posisi ini Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai pemantau. Pemantau itu nanti hanya memberikan, kalau anak melanggar aturan, menanyakan kepada anak apa aturannya, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Kemudian apa konsekuensinya. Yang keempat adalah guru sebagai teman. Ini bisa nanti anak merasa senang dengan kita Bapak Ibu. Dampaknya anak akan merasa senang dengan kita kalau kita bisa masuk ke dunianya sama seperti mereka. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer, posisi yang paling baik dari 5 posisi kontrol yang ada. Kalau diurutkan levelnya mungkin yang paling rendah adalah penghukum, lanjut lagi yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau bisa Bapak Ibu, kita menerapkan posisi yang nomor 5 sebagai manajer. Tapi kadang-kala Bapak Ibu ada satu kasus yang rasanya tidak bisa kalau kita terapkan sebagai manajer. Ada Bapak, ada Ibu rasanya. Nah, nanti kita bahas manajer itu seperti apa ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, motivasi 5 posisi kontrol. Yang pertama, identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil sukses atau kontrol masih dari luar. Identitas berhasil sukses, kontrol dari diri atau dari dalam. Jika sebagai penghukum, guru akan berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik. Ibu kecewa dan melanjutkannya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang motivasi yang sering dilakukan atau murid berkata, kalau untuk guru yang penghukum, gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita sebagai guru yang penghukum, apakah murid senang dengan kita Bapak Ibu? Ya, biasanya kita akan dicap lagi guru yang pemarah, penghukum, kemudian keluarlah kalimatnya apa di sini? Katanya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dikasih label, sebontai ku tonton, yang ikut dulu. Atau anak, kalau kita biasa menghukum anak akan memberontak. Ya Bu, memberontak anaknya, tidak suka dengan kita. Kemudian kalau gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Sering keluar kata maaf dari muridnya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Itu yang biasa dikatakan oleh murid. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Karena hanya diukur terus, hanya dihitung terus oleh guru yang memiliki posisi sebagai pemantau. Kalau yang terakhir, murid akan mengatakan ketika dia salah. Kalau gurunya sebagai manajer, murid akan mengatakan, bagaimana caranya Bu, Pak, agar saya bisa memperbaiki keadaan. Mana yang paling senang kita mendengarnya, Ibu-ibu? Apakah sebagai penghukum? Tentu yang sebagai manajer. Ini ada cuplikan video, kita simak Bapak Ibu.
sih, Naren? Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sebagai posisi apa gurunya ibu? Sebagai pembuat rasa bersalah sesuai dengan yang akan keluar dari mulut murid kita Bapak Ibu. Apa yang sering keluar? Maaf, kata maaf, karena dia merasa dirinya adalah orang yang benar-benar bersalah, sering mengeluarkan kata maaf. Kita lanjutkan. Naren, sini kamu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Apakah kita di posisi seperti ini Ibu? Tidak. Benar-benar yang Ibu sudah suara tinggi, kemudian ada hukuman yang harus dijalani, tidak ditanya anaknya kenapa terlambat, langsung dicap saja. Apa capnya tadi Ibu? Pemalas, terlambat terus, terlambat lagi. Kemudian ada hukuman awalnya 2 kali menjadi 5 kali supaya apa Bapak Ibu, maksudnya supaya kapok. Apakah kapok anaknya atau tidak Ibu? Tidak. Kita lanjutkan. Naren! Wah, sudah jam berapa ini? Biasa ya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Adakah di antara kita yang menjadi atau sering sebagai posisi teman? Ada ya Bapak Ibu? Enggak. Kadang teman, kadang penghukum, kadang pembuat rasa bersalah. Ada masanya kita bisa menjadi teman bagi murid kita. Kita lanjutkan yang keempat.
Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana ibu-ibu kalau posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang terbaik. Kalau ada anak yang terlambat, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau sebagai manajer, tanyakan kenapa dia terlambat. Kemudian apa solusinya? Bagaimana solusinya? Nah, ini nanti akan tergambar dari materi yang ke-6. Ini penjelasannya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini yang materi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga berarti memiliki 3 sisi. Ya, sisi yang pertama yang di bawah itu Bapak Ibu kalau di matematika apa namanya kemudian alasnya ya, alasnya itu Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Ya, kita bacakan tujuannya dulu, untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 tahapan. Yang pertama, yang sebagai alas itu menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang sama panjang, sisi yang sebelah kiri itu validasi tindakan yang salah, yang sebelah kanannya menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi foto di kelas 91 dengan anak kelas 91 yang waktu itu ini untuk tugas juga ibu-ibu, tugas demonstrasi kontekstual. Tidak salah saya. Di sini diminta guru berperan atau di posisi sebagai manajer. Saya minta bantuan kepada anak 91. Pertama saya minta bantuan kepada Majid sebelum acara lomba gerak jalan. Majid ternyata tidak ikut lomba gerak jalan, jadi mereka hanya duduk saja di depan kelas 84. Kemudian saya minta bantuan.
Saudara Majid itu pun bersedia untuk membantu. Tapi ketika sampai saya menanyakan di mana kita bisa mengambil video atau tag videonya, Majid menyarankan di kelasnya. Sampai di kelas ternyata masih ada anak kelas 91 yang lain. Nah, di situ saya juga menawarkan ke yang di sini ada Rama, Putra, dan Arifin. Saya langsung saja, ibu-ibu, tidak ada skenario yang saya bawa, hanya saya ucapkan saja, anak ibu berperan nanti sebagai aktor. Pilihlah kasusnya yang anak ibu bisa rasanya memerankannya. Itu kata saya. Terus langsung mereka sampaikan, biarlah bu, kami akan ambil kasus bolos bu, cabut. Anak-anak 91 kita tahu Bapak Ibu bukan anak-anak yang nakal, anak-anak yang di kelas unggul, kemudian ingin memerankan bolos pelajaran, bolos sekolah. Dan mereka bisa satu kali tag video tanpa skenario bisa mendesain untuk melengkapi tugas saya Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kita ini ada yang berbakat untuk acting, ibu-ibu. Ada 3, langsung mereka posisi bajunya di dalam celana, langsung dikeluarkan, ambil tas. Mereka gayanya kalau cabut coba. Langsung mereka keluar kelas, langsung acting. Langsung kamu masuk ke ruangan, kamu berlagak, kamu cabut. Langsung pintar saja Bapak Ibu tanpa instruksi apa-apa, tanpa skenario yang saya berikan. Ini untuk kelas 81 yang anaknya kalau kenyataannya tidak akan pernah melakukan kasus yang dia bawakan. Kemudian, menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kira-kira pertanyaan atau kalimat yang bisa kita sampaikan di tahap menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap yang ini, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang keempat, maukah kamu mencoba cara baru untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya memukul atau melanggar aturan. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau internal sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian, nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, kalau penyampaian materi untuk 6 konsep inti yang ada di budaya positif, saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian kita
lanjutkan dengan refleksi. Refleksinya melalui kuis. Bisa ya Ibu? Kita kuis pakai HP dengan aplikasi Kahoot. Langsung join aplikasi Kahoot. Kita refleksi dengan kuis. Silakan ibu-ibu join di kode PIN 2923844. Seperti yang di pendampingan individu kemarin, ibu-ibu ketik di Google join Kahoot. Sudah masuk satu, Ibu Zila. Mana Ibu Zila? Ibu Tika. Kita tunggu. Ibu Tuti dan Tika. Ibu Tari, Ibu Bella sudah 5. Mikir nanti. Video. Ibu Dian, Ada itu kak video. Video kak. Kemudian kak aku coba aja. Buka di Hai, bikin berdua satu HP ya. Ibu Dian HP-nya dipakai. Ibu ini baterai habis. Ibu Del baterai lemah. Ibu lagi sedang proses. Ibu Erni, aduh. Ibu Naili proses. Ibu Naili sudah, Ibu Rahmayati ya sudah berapa? Itu sudah 8. Ibu Nova udah, Ibu Nova voting di jaringan ya. Ibu Maulida, masuk Ibu Nova voting ya. Kita mulai saja. Ya masuk. Ya ibu-ibu kita mulai kuisnya. Pertanyaan nomor 1. Motivasi eksternal merupakan ciri dari disiplin positif. Setuju atau benar salah? Sudah menjawab semuanya? Oh, waktunya ibu pakai waktu. Ya harus cepat. Iya. Tidak apa ibu. Masih soal nomor 1. Masih ke 9 masih. Kita next. Ibu siapa pemimpin ini? Ibu Maulida, ada Ibu Zila, Ibu Tika, Ibu Tuti no, Ibu Tuti, Ibu Bella masih no. Oke lanjut. Waktunya
cepat berapa detik ini Bu? Oh, 10 detik. True or false? Aduh, 1-0. Terlalu cepat waktunya nak Bu. Anda di posisi ke-7 seri dalam dewa. Lanjut digeser Ibu Maulida oleh Ibu Tika, Ibu Zila, Ibu Tari. Tapi terlambat tahu. Ya, Ibu Maulida. Terlambat. Kan udah nama. Saya bacakan soalnya. Yang bukan termasuk contoh nilai kebajikan universal adalah yang bukan. 4, 3, 2, 1, habis. Oke. 9 yang betul. Kita lihat dipimpin oleh. Oke, Ibu Tika juga, Ibu Maulida sudah mulai naik di posisi yang ketiga. Soal nomor 4, motivasi yang harus ditumbuhkan pada diri murid adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kita next. Kita lihat hasilnya. Ibu Zila naik, menggeser Ibu Tika. Lanjut. Nomor 5. Keyakinan kelas dibuat oleh guru. Setuju atau tidak? True or false? Oke, 5, 4. Cepat sekali. Sudah jawab ke 10 orangnya. Jawabannya? Jawabannya keyakinan kelas? Salah. Dipimpin oleh Ibu Zila. Kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia kecuali 8, 7, 6, 5. Iya. Sudah? Ada yang salah? Ada yang salah? Kita lihat siapa yang masih Ibu Zila, Ibu Tika, Ibu Tari, Ibu Maulida, Ibu Bella. Lanjut. 7 dari 10. Tolong lakukan ini demi ibu ya. Kamu tidak mau bantu ibu merupakan salah satu apa? Sebagai posisi 5, 4, 3, 2, 1. No. Sebagai teman. Jawabnya warna hijau. Ada yang jawab warna biru, ada warna kuning. Oke, Ibu Tari naik. Ayo, geser Ibu Zila. 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi kecuali 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, siapa salah? Ada yang salah satu orang menjawab warna merah. Validasi tindakan yang salah. Ada tadi apanya? Ibu-ibu tahapannya ada tahapan nomor 2. Tapi 8 orang menjawab benar. Berarti 1 orang tidak menjawab. Dipimpin masih Ibu Zila, Ibu Tari, Ibu Maulida, Ibu Tika, Ibu Rani. Lanjut 9 dari 10. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimat ini dapat digunakan dalam tahap 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketika menstabilkan identitas, ada yang menjawab biru, menanyakan keyakinan. Kemudian ada juga yang menjawab kuning, validasi tindakan yang salah. Terakhir, akankah Ibu Zila tergeser oleh Ibu Tari? Konsentrasi. Merupakan kalimat yang digunakan dalam tahapan menstabilkan identitas. Betulkah atau salah? Enam jawaban
yang digunakan dalam tahapan menstabilkan identitas. Betul atau salah? Harusnya itu di tahap apa, Ibu? Validasi. Menanyakan apakah ada keyakinan kelas yang Anda langgar. Menanyakan keyakinan. Harusnya jawabannya salah. Makanya satu orang yang betul. Siapa itu yang betul? Ibu Zila. Itali. Berarti digeser Ibu Zila. 1, 2. Siapa kira-kira? Oh, Ibu Maulida nomor 3. Nomor 2 Ibu Tari. Nomor 1 ayo. Iya, Ibu Sila. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya aksi menggunakan kuis, melalui kuis, maka atau sebelumnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau pas? Pas, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, Ibu-ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Berakhir kuis, maka berakhir pula diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya akhiri. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kepada moderator. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ibu Rasnya Tosna yang telah menyampaikan banyak sekali isi berbobot yang dapat kita ambil ilmunya, tentunya yang pasti dapat kita terapkan dalam proses belajar mengajar kita di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Tasmi, kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih juga. Mari kita terus belajar untuk menjadi lebih baik demi mewujudkan pelajar yang terbaik. Terakhir saya tutup sesi kita ini dengan pantun. Hari Jumat ke sekolah, mengajar menambah amalan. Diseminasi usai sudah, disiplin positif, mari kita wujudkan. Baiklah, demikian. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.